Awal mula ambisi. Damar adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang berprofesi sebagai penjual nasi goreng di sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota. Ia dikenal sebagai pedagang yang ramah, selalu siap melayani pelanggannya dengan senyuman. Meskipun ia mencintai pekerjaannya, Damar sering merasa frustrasi karena pendapatannya yang tidak sebanding dengan jerih payahnya. Ia melihat banyak teman-temannya yang sukses, memiliki usaha yang berkembang pesat, dan hidup dalam kemewahan. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya semakin membara. Suatu malam, saat Damar menutup lapaknya, ia mendengar obrolan dua orang pelanggan tentang cara cepat mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Pembicaraan itu membuat Damar penasaran. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan betapa indahnya jika ia bisa memiliki usaha yang sukses dan hidup nyaman tanpa harus bekerja keras setiap hari. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan. Keesokan harinya, Damar bertemu dengan seorang teman lama, Rudy, yang kini hidup berkecukupan berkat usaha yang berkembang pesat. Damar tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan menanyakan rahasia kesuksesannya. Rudy dengan percaya diri menjelaskan bahwa ia melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Ia bercerita tentang sebuah ritual yang harus dilakukan dan tumbal yang harus dipersembahkan. Damar merasa ngeri mendengarnya, tetapi di sisi lain, rasa ingin tahunya semakin besar. Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Pikiran tentang pesugihan terus menghantuinya. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut di internet, membaca berbagai forum yang membahas tentang ritual-ritual aneh dan cara mendapatkan kekayaan. Ia menemukan banyak cerita tentang orang-orang yang berhasil kaya raya setelah melakukan pesugihan, tetapi juga banyak cerita tentang orang-orang yang mengalami nasib buruk setelahnya. Namun, keinginan untuk cepat kaya mengalahkan rasa takutnya. Setelah beberapa hari berpikir, Damar akhirnya mengambil keputusan untuk mencoba pesugihan. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk mengubah hidupnya. Ia mencari tahu tempat dan orang yang bisa membantunya melakukan ritual tersebut. Dalam pencariannya, ia menemukan seorang dukun yang terkenal di daerahnya, yang konon dapat memberikan kekayaan dengan cepat, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Damar pun pergi menemui dukun tersebut. Dalam pertemuan itu, dukun menjelaskan semua proses yang harus dilakukan. Dia mengingatkan Damar bahwa ada risiko yang harus dihadapi dan bahwa ritual ini tidak bisa dianggap sepele. Damar, yang terbakar oleh ambisi, mengabaikan peringatan tersebut. Ia hanya memikirkan keuntungan yang bisa didapatkan. Setelah menyelesaikan persiapan, Damar melaksanakan ritual pada malam hari. Ia merasa cemas namun bersemangat. Dalam suasana gelap dan sunyi, Damar mengikuti instruksi dukun, mengucapkan mantra dan mempersembahkan sesaji. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa ketakutannya. Ketika ritual selesai, Damar merasa seolah ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia berharap kekayaan akan datang segera. Namun, ia tidak menyadari bahwa keputusan yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Malam itu, Damar pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Sejak malam itu, Damar mulai merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Pelanggan nasi gorengnya tiba-tiba meningkat dan ia mulai mendapatkan lebih banyak uang dari sebelumnya. Namun, setiap malam, ia juga merasa ada yang mengawasi. Suasana di sekitarnya terasa lebih gelap dan mencekam. Damar mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi normal, tetapi ia terus memupuk ambisi dan harapannya untuk menjadi kaya. Kecelakaan yang mengubah segalanya. Malam itu, Damar merasa sangat bersemangat. Setelah melaksanakan ritual pesugihan, ia merasakan aliran energi positif yang mengalir dalam dirinya. Ia yakin bahwa kekayaan yang selama ini diimpikannya sudah dekat. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang menyelimuti hatinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa hidupnya bukan hanya tentang usaha dan kerja keras, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar dan misterius. Damar menutup lapaknya lebih awal malam itu. Ia memutuskan untuk mengunjungi temannya, Rudy,
yang baru saja membuka usaha baru. Dalam perjalanan menuju rumah Rudy, suasana di jalan terasa aneh. Jalanan yang biasanya ramai kini tampak sepi, ditambah lagi dengan langit yang gelap dan mendung. Damar mempercepat laju motornya, berusaha mengusir rasa tidak nyaman yang mulai menghantuinya. Ketika Damar melintas di dekat sebuah perempatan, tiba-tiba ia melihat sosok kecil menyeberang jalan. Itu adalah seorang anak kecil, tampak bingung dan ketakutan. Damar segera mengerem motornya, tetapi remnya tidak berfungsi dengan baik. Dalam keadaan panik, ia berusaha menghindari anak tersebut, namun ia kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik di tepi jalan. Damar terjatuh dari motornya dan pingsan di tepi jalan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, pikirannya berkelana antara mimpi dan kenyataan. Ia merasakan seolah ada suara-suara aneh yang memanggilnya, menggema di dalam kepalanya. Seakan-akan, dunia di sekelilingnya bergetar, dan ia kehilangan pegangan pada realitas. Tak lama setelah kecelakaan itu, sebuah ambulans datang menghampiri. Para paramedis dengan cepat mengangkat Damar dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Saat terbangun, Damar merasa bingung dan sakit di seluruh tubuhnya. Ia membuka mata dan melihat sekelilingnya. Ruangan yang dingin dan gelap, serta lampu yang berkedip-kedip, membuatnya merasa tidak nyaman. Damar mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi semua terasa kabur. Ia melihat beberapa orang yang mengenakan jas putih, tetapi wajah mereka tampak tidak ekspresif, seolah-olah mereka adalah robot tanpa jiwa. Suasana di dalam rumah sakit terasa mencekam, dan Damar merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Damar mendengar suara jeritan kesakitan dari pasien di sebelah tempat tidurnya. Suara itu membuatnya terbangun, dan ia berusaha mengintip ke arah suara tersebut. Ketika melihat ke sebelah, hatinya hampir berhenti. Ia melihat seorang pasien terbaring di ranjang, tetapi kondisinya sangat mengerikan, kepalanya terputus dan tubuhnya terkulai. Damar terperangah, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika Damar berusaha untuk berteriak, suara itu terhalang oleh ketakutan yang mendalam. Makhluk tanpa kepala itu tiba-tiba bergerak, seolah-olah ia merasakan keberadaan Damar. Dalam sekejap, makhluk tersebut mendekat, dan Damar tidak bisa bergerak, terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Suasana di sekitar semakin mencekam, seolah waktu berhenti dan semua hal di sekitarnya menjadi suram. Damar merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan ketakutan membuatnya pingsan untuk kedua kalinya. Semua yang terjadi hanyalah kegelapan. Dalam kegelapan itu, ia mendengar bisikan-bisikan yang tidak dapat dipahami, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mengungkapkan rahasia yang mengerikan. Saat Damar kembali sadar, ia merasakan sensasi aneh di sekelilingnya. Ia terbangun di sebuah ruangan yang lebih gelap dan lebih tua dibandingkan sebelumnya. Di sekelilingnya, dinding-dindingnya retak dan berlumut, dan lampu-lampu redup bergetar seolah-olah akan padam kapan saja. Damar merasa sangat bingung, tidak tahu di mana ia berada. Berusaha untuk bangkit, Damar berusaha membuka pintu, tetapi pintu tersebut terkunci rapat. Ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam upayanya mencari jalan keluar, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari koridor yang gelap. Damar merasa ada sesuatu yang mengintai, dan instingnya memberitahu bahwa ia harus segera keluar. Damar berlari menuju jendela, berharap bisa melompat keluar. Namun, saat ia mendekat, ia melihat bayangan gelap yang melintas di luar jendela, dan ketakutan merayap ke dalam dirinya. Ia merasakan ada makhluk-makhluk aneh yang mengelilinginya, sosok-sosok yang menyerupai dokter dan perawat, tetapi dengan wajah yang tidak manusiawi. Damar berusaha untuk tidak panik, tetapi jantungnya berdegup kencang. Dalam ketegangan itu, ia menyadari bahwa ia terjebak di tempat yang tidak seharusnya ada. Ia teringat akan nasihat orang tua dan teman-temannya untuk tidak bermain-main dengan hal-hal gaib, tetapi semua itu sudah terlambat. Rumah sakit terbengkalai. Damar terbangun dengan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Ia mencoba mengingat kejadian sebelum pingsan, tetapi semua terasa seperti bayangan samar. Ketika ia membuka matanya, suasana di sekelilingnya jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya.
Dinding-dindingnya berwarna kelabu dan berlumut, dan lampu neon yang berkedip-kedip memancarkan cahaya yang redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di ruangan. Damar berusaha bangkit dari tempat tidurnya, tetapi tubuhnya terasa lemas dan nyeri. Ia memeriksa sekelilingnya dan menyadari bahwa ruangan itu tampak seperti ruang perawatan di rumah sakit, tetapi jauh lebih tua dan terbengkalai. Tidak ada peralatan medis yang terlihat, dan suasana sepi menyelimuti ruangan itu. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Perasaan terasing mulai menghantuinya. Dengan penuh kehati-hatian, Damar melangkah menuju pintu. Ia mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci rapat. Panik mulai melanda dirinya. Setiap detakan jantungnya terdengar nyaring di telinga, seolah-olah mengingatkan bahwa ia terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia merasakan hawa dingin yang semakin menyengat, dan kegelapan di sekelilingnya semakin mengancam. Dalam keputusasaannya, Damar memutuskan untuk mencari jalan lain. Ia melangkah ke arah jendela yang terletak di sisi ruangan. Dengan susah payah, ia berusaha untuk membuka tirai jendela yang berdebu. Namun, saat ia melihat keluar, jiwanya seakan melayang. Pemandangan yang terlihat sangat mengerikan, sebuah rumah sakit yang terbengkalai, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan ditutupi lumut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, Damar mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia segera bersembunyi di balik tirai jendela, mencoba menahan napasnya. Dalam ketersembunyiannya, ia melihat sosok-sosok yang mengenakan jas putih. Mereka bergerak perlahan, wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi Damar bisa merasakan aura yang tidak wajar. Mereka berbicara satu sama lain dengan suara yang pelan dan tidak jelas, seolah-olah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Damar merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tidak tahu siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Dalam keadaan terdesak, ia memutuskan untuk mencari jalan keluar dari ruangan itu. Dengan hati-hati, ia melangkah menjauh dari jendela dan menuju ke arah pintu lain yang terlihat di ujung koridor. Ketika Damar mencapai pintu tersebut, ia mendengar suara jeritan keras dari arah yang berlawanan. Suara itu membuatnya terhenti. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya, ia merasa harus tahu apa yang terjadi. Ia melangkah perlahan menuju sumber suara, yang semakin terdengar jelas dan mengerikan. Saat Damar mendekati sebuah ruangan, ia melihat sekilas ke dalamnya. Sosok seorang pasien terbaring di ranjang, tetapi bukan hanya pasien biasa. Wajahnya tampak hancur, tubuhnya terikat dengan selang-selang medis yang berlumur darah. Damar merasa mual melihat pemandangan itu, hatinya berdebar kencang. Ia berusaha untuk tidak berteriak, tetapi teriakan itu hampir keluar dari tenggorokannya. Mendadak, sosok tanpa kepala yang ia lihat sebelumnya muncul kembali. Damar terkejut dan mundur dengan cepat. Makhluk itu melangkah mendekat, dan Damar merasa ada sesuatu yang aneh, seolah makhluk tersebut bisa merasakan ketakutannya. Dalam sekejap, Damar berbalik dan melarikan diri ke arah lain, mencari jalan keluar dari tempat yang sangat mengerikan ini. Damar berlari melintasi koridor, terhuyung-huyung saat ia berusaha menghindari makhluk-makhluk yang menyerupai dokter dan perawat. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasakan bahwa tempat ini bukanlah rumah sakit biasa. Semakin ia berlari, semakin banyak sosok-sosok aneh yang muncul, seolah-olah mereka berusaha mengejarnya. Dalam pelariannya, Damar menemukan sebuah pintu yang terbuka di ujung koridor. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk dan mengunci pintu di belakangnya. Damar menengok ke sekeliling dan menemukan dirinya berada di ruang penyimpanan. Di dalamnya terdapat berbagai macam alat-alat medis yang sudah berkarat, berdebu, dan rusak. Ruangan itu berbau tidak sedap, dan Damar merasakan semakin banyak hawa dingin menyelimuti dirinya. Ia berusaha mencari cara untuk keluar dari ruangan tersebut. Dalam pencariannya, Damar menemukan sebuah jendela kecil di sudut ruangan. Namun, jendela itu terlalu kecil untuk dilewatinya. Damar merasakan putus asa semakin menggerogoti hatinya. Suara jeritan dan langkah kaki semakin mendekat, dan ia merasa waktu tidak berpihak padanya. Dengan penuh keberanian,
Damar berteriak, "Tolong. Siapapun di luar, tolong bantu saya." Suaranya bergema di ruangan yang sepi, tetapi tidak ada jawaban. Ia semakin merasa terasing dan putus asa. Saat Damar berusaha untuk tenang, ia teringat akan peringatan yang pernah diberikan oleh orang tua dan teman-temannya tentang dunia gaib. Ia mulai menyadari bahwa keputusannya untuk melakukan pesugihan mungkin telah membawanya ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Dalam keputusasaannya, Damar berdoa, berharap ada jalan keluar dari semua ini. Pertemuan dengan sang bapak. Setelah beberapa lama terjebak dalam ketakutan dan kebingungan, Damar akhirnya berusaha tenang dan melanjutkan pencariannya untuk keluar dari rumah sakit yang menyeramkan itu. Ketika suara langkah kaki dan jeritan semakin mendekat, ia memutuskan untuk tidak berlama-lama di ruang penyimpanan. Dengan tekad yang bulat, Damar membuka pintu perlahan-lahan dan melangkah keluar. Ia kembali ke koridor yang gelap dan sepi, tetapi kali ini ia merasa lebih waspada. Setiap suara kecil membuat jantungnya berdegup kencang. Damar berusaha mengingat arah jalan yang ia lalui sebelumnya, berharap dapat menemukan jalan keluar. Namun, semua jalan terlihat sama, dan kepanikan mulai menyergapnya kembali. Di tengah kebingungan itu, Damar mendengar suara lain, suara yang berbeda dari sebelumnya. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang membaca doa atau mengaji. Ia merasa tergerak untuk mengikuti suara tersebut, berharap bahwa suara itu dapat membimbingnya keluar dari kegelapan. Damar melangkah menuju sumber suara, dan setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah ruangan kecil dengan pintu yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan melihat seorang bapak tua yang duduk di atas tikar, mengaji dengan suara lembut. Wajah bapak itu tenang, dan Damar merasa ada ketenangan yang menyelimuti ruangan itu. "Bapak, tolong." Damar memanggil, suaranya penuh harapan. "Saya terjebak di sini. Tolong bantu saya." Bapak tua itu membuka matanya dan menatap Damar dengan penuh perhatian. "Anakku, apa yang kau lakukan di tempat ini?" tanyanya dengan lembut. Suara bapak itu seakan menyentuh hati Damar, membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Damar menceritakan semua yang terjadi, kecelakaan, kesadarannya di rumah sakit, dan makhluk-makhluk aneh yang mengejarnya. Ia menjelaskan bagaimana ia terjebak dalam kegelapan dan ketakutan, merasa tidak berdaya. Bapak itu mendengarkan dengan seksama, tanpa menginterupsi. Setelah Damar selesai bercerita, bapak itu menarik napas dalam-dalam. "Anakku, tempat ini bukanlah tempat yang baik. Ini adalah rumah sakit yang ditinggalkan, penuh dengan jiwa-jiwa yang tersesat karena kesalahan yang sama yang kau lakukan," jelasnya dengan suara yang dalam. "Mereka yang mencari kekayaan dengan cara instan seringkali harus membayar harga yang sangat mahal." Damar merasa hatinya bergetar mendengar penjelasan bapak itu. Ia mulai menyadari bahwa keputusan untuk melakukan pesugihan telah membawanya ke dalam situasi yang sangat berbahaya. "Apa yang harus saya lakukan, Bapak? Bagaimana cara keluar dari sini?" tanyanya dengan penuh harapan. Bapak tua itu tersenyum, meskipun ada kesedihan di matanya. "Kau harus menghadapi ketakutanmu dan berani meminta ampun. Tidak semua jalan yang terlihat menjanjikan adalah jalan yang benar. Yang kau butuhkan sekarang adalah kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan yang kau buat," katanya. Damar merasa bingung. "Tapi bagaimana cara melakukannya? Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Bapak itu berdiri dan mengambil sebuah tas kecil yang terletak di sampingnya. Ia mengeluarkan beberapa benda, sebuah buku doa, beberapa butir garam, dan selembar kain putih. "Kau harus melakukan ritual untuk memohon ampunan. Berdoalah dengan tulus, dan gunakanlah garam ini untuk membersihkan dirimu dari energi negatif yang ada di sekelilingmu." Damar merasa ada harapan baru. Ia mengambil buku doa dan mendekatkan diri kepada bapak itu. Bersama-sama, mereka mulai berdoa, memohon pertolongan dan ampunan. Damar merasakan getaran energi positif mengalir ke dalam dirinya, dan ketakutannya perlahan-lahan mulai sirna. Setelah selesai berdoa, Damar merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya mulai terlepas. "Apakah ini berarti saya bisa?"
Pergi dari sini, tanyanya, penuh harapan. Bapak tua itu mengangguk. Ya, tetapi ingatlah, anakku. Kesuksesan yang abadi tidak datang dari jalan pintas. Belajarlah dari pengalaman ini dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Damar merasa terharu mendengar nasihat tersebut. Ia berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi terjebak dalam ambisi yang salah. Dengan penuh rasa syukur, ia mengucapkan terima kasih kepada bapak itu dan siap untuk mencari jalan keluar. Ketika Damar berbalik untuk pergi, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Suara-suara dan makhluk-makhluk yang sebelumnya mengejarnya tampak menjauh. Damar melangkah keluar dari ruangan kecil itu, dan saat ia melintasi koridor, ia merasakan kehadiran yang lebih hangat dan damai. Namun, saat ia mendekati pintu keluar, sosok-sosok tanpa kepala dan makhluk-makhluk aneh lain mulai muncul kembali. Damar merasakan ketakutan menyerang lagi, tetapi kali ini ia berusaha mengingat nasihat bapak tua itu. Dengan penuh keberanian, ia mengangkat tangan dan mengucapkan doa yang telah dipelajarinya. Makhluk-makhluk itu terhenti sejenak, seolah terpengaruh oleh energi yang Damar pancarkan. Ia melanjutkan doanya dengan penuh keyakinan, dan melihat makhluk-makhluk itu mulai mundur. Dengan tekad yang kuat, Damar terus melangkah maju menuju pintu keluar. Akhirnya, Damar berhasil membuka pintu dan melangkah keluar dari kegelapan rumah sakit yang angker itu. Ia merasakan sinar bulan yang hangat menyapa wajahnya, dan udara segar mengisi paru-parunya. Damar tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa bebas dari belenggu ketakutan dan penyesalan yang selama ini menghantuinya. Penyesalan dan pembelajaran, Damar melangkah keluar dari rumah sakit terbengkalai dengan perasaan campur aduk. Di luar, malam telah larut. Suasana di sekitarnya tenang, tetapi ia merasa masih terjebak dalam bayang-bayang pengalaman yang baru saja ia alami. Kegelapan dan ketakutan yang menyelimutinya seakan masih membekas dalam ingatannya. Ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa makhluk-makhluk aneh itu tidak mengikutinya. Namun, semuanya tampak sepi. Dengan hati-hati, Damar berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap. Ia merasa seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Pikiran tentang apa yang baru saja terjadi terus menghantui benaknya. Ia mengingat peringatan bapak tua di rumah sakit, tentang kesalahan yang telah ia buat dan konsekuensi yang harus ia hadapi. Damar menyadari bahwa ambisi untuk cepat kaya telah membawanya ke dalam kegelapan yang tidak seharusnya ia masuki. Setelah beberapa saat berjalan, Damar akhirnya tiba di masjid terdekat. Ia merasa ada ketenangan di tempat itu, dan ia bergegas masuk. Dalam keheningan masjid, ia duduk di salah satu sudut, menyandarkan punggungnya ke dinding, dan menutup matanya. Ia mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Air mata mengalir di pipinya, menandakan penyesalan yang mendalam. Tak lama kemudian, seorang bapak tua yang sama yang ia temui di rumah sakit muncul di hadapannya. Damar terkejut melihatnya di sini. "Bapak, apakah ini nyata?" tanyanya ragu. Bapak tua itu tersenyum lembut dan duduk di samping Damar. "Ya, anakku, aku ada di sini untuk membantumu memahami apa yang telah kau alami," jawabnya. "Kau telah melalui pengalaman yang sulit, tetapi ingatlah, selalu ada pelajaran yang dapat diambil dari setiap kesalahan." Damar terisak. "Saya tidak tahu mengapa saya bisa begitu bodoh. Mengapa saya tidak mendengarkan peringatan orang-orang sekitar. Semua ini terjadi karena keserakahan saya." Bapak itu mengangguk. Keserakahan dan ambisi yang berlebihan seringkali membawa kita ke jalan yang salah. Namun, penting untuk belajar dari pengalaman ini agar tidak terulang di masa depan. Kehidupan bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebijaksanaan. Damar merasa terinspirasi oleh kata-kata bapak tua itu. Ia mulai mencerna setiap nasihatnya. "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Bapak? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini?" "Bertobatlah. Mulailah dengan melakukan hal-hal baik dan membantu orang lain. Jadilah pedagang yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarmu. Ingatlah, kekayaan sejati tidak selalu diukur dengan harta, tetapi dengan bagaimana kita mempengaruhi hidup orang lain,
jawab bapak itu dengan bijaksana. Damar merenungkan nasihat tersebut. Ia bertekad untuk mengubah hidupnya. Setelah berbincang-bincang dengan bapak tua itu, Damar merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia memutuskan untuk kembali ke usaha nasi gorengnya, tetapi kali ini dengan semangat baru. Hari-hari berikutnya, Damar mulai melakukan perubahan. Ia tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Ia mulai menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk membantu anak-anak yatim piatu di sekitar tempat tinggalnya. Damar merasa bahwa dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, ia mendapatkan kembali kebahagiaan yang hilang. Namun, meskipun Damar berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan, bayang-bayang pengalaman di rumah sakit terbengkalai tetap menghantuinya. Ia sering terbangun di malam hari, teringat akan makhluk-makhluk yang menakutkan dan sosok tanpa kepala yang mendekatinya. Damar tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutan itu dan tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Suatu malam, saat Damar sedang berdoa, ia teringat akan doa yang diajarkan oleh bapak tua di rumah sakit. Ia mengulangi kata-kata itu dengan tulus, memohon agar dijauhkan dari godaan yang pernah menjerumuskannya. Damar merasa damai setelah berdoa, seolah-olah ia telah melepaskan semua beban yang mengikatnya. Damar juga mulai berbagi kisahnya kepada orang lain, terutama kepada para pemuda di sekitarnya. Ia ingin mereka belajar dari pengalamannya dan tidak terjebak dalam keserakahan. Damar sering menceritakan pengalaman menakutkannya di rumah sakit dan betapa pentingnya untuk tidak mencari jalan pintas menuju keberhasilan. Ia berharap bahwa dengan bercerita, ia bisa membantu orang lain agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Seiring waktu, Damar merasa hidupnya mulai berubah. Ia mendapatkan pelanggan yang lebih setia dan berpenghasilan lebih baik. Namun, yang lebih penting adalah ia menemukan kebahagiaan sejati dalam membantu orang lain. Damar merasa bahwa inilah kekayaan yang sebenarnya, ketika ia bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan melihat senyuman di wajah mereka.